supaya pada saat kan sudah secara elektronik ya, ya. Walaupun misalnya dia tidak hadir, kita sampai itu sendiri apa, kemudian apabila selesai ditunjuk sebagai majelis untuk menangani penetapan untuk memanggil kepada para pihak dan dalam dikeluarkan biaya untuk pemanggilan tersebut oleh pihak bendahara perkata. Siapakah, apakah dalam proses mediasi ini harus hadir semua dan sebagainya, dan nanti dipersilakan. Tentunya majelis hakim itu menjelaskan tentang perma nomor. Oh, ini ada biaya-biayanya boleh nggak? Register saya nomornya ini nomor 106 nomor perkaranya. Ya, ada gugatan yaitu Insinyur H. Komarudin ya, SHMM sebagai penggugat. Alamatnya ini di Jalan 25 nomor 27 Makassar ya. Beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia ya, RI. Dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah tersebut, yaitu satu Rektor Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat. Ini alamatnya Universitas Gadjah Mada, Jalan Bulak Sumur. Yang tergugat sebagai tergugat 1, kemudian sebagai tergugat 2 Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada. Alamatnya sama ya, di Universitas Gadjah Mada, Jalan Bulak Sumur. Yang sebagai tergugat 3 Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada. Alamatnya sama, Universitas Gadjah Mada, Jalan Bulak Sumur. Dan sebagai tergugat itu sebagai tergugat 3, sebagai tergugat 4 yaitu Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada. Dan sebagai tergugat 5 yaitu Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, alamatnya sama. Dan sebagai tergugat 6 yaitu Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, alamatnya sama. Yang sebagai tergugat 7 adalah Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ini sebagai tergugat 7. Dan yang 8 itu Insinyur Kasmojo ya, sebagai tergugat ke-8. Namun di sini tidak diketahui alamatnya. Jadi di dalam gugatan tersebut dinyatakan oleh penggugat Insinyur H. Komarudin ini sebagai alamatnya goib. Jadi oleh karena itu sebetulnya kita akan memanggilnya 1 minggu karena ini kan alamatnya masih di Sleman ya, di Sleman ataupun di PDN Jakarta. Karena tidak diketahui, kita memanggil memberikan kesempatan 3 minggu, yaitu tanggal 22 Mei 2025 ya, untuk persidang nanti semuanya supaya hadir dalam waktu untuk kesemuanya menjadi 3 minggu ya, tanggal 22 Mei. Karena ada salah satu tergugat itu alamatnya tidak diketahui, kita memanggil melalui surat tercatat dan juga ditempelkan di papan pengumuman pemerintah Kabupaten Sleman. Nanti kita akan lihat apabila tanggal 22 Mei itu para pihak sudah menemukan alamatnya, berarti jarak pemanggilannya itu disesuaikan, yaitu 1 minggu. 1 minggu setelah tanggal 22 Mei kalau semuanya itu hadir. Kalau tidak hadir, kita akan memberikan toleransi 3 kali berturut-turut ya. Kalau tidak hadir salah satu pihak itu sudah dipanggil secara sah dan meyakinkan tidak hadir, tetap kita akan melanjutkan persidangan, yaitu ke tahap proses mediasi. Jadi kalau besok hadir semuanya, insya Allah kita akan memediasi, mencari win-win solution. Apakah yang
sebaiknya terhadap penanganan perkara tersebut. Jadi nanti akan dituangkan ya tanggal 22 itu, kalau memang tercapai kata sepakat berdamai, itu para pihak tentunya akan menuangkan dalam suatu perdamaian atau yang disebut akta pandading, ya. Dan itu isinya para pihak. Sidangnya masih bersifat tertutup, berlaku antara para pihak saja, penggugat dan para tergugat. Jadi nanti masyarakat bisa mengetahui apakah itu materi gugatan terhadap perbuatan melawan hukum itu nanti setelah acara pembacaan gugatan itu akan dipublish secara umum apa isi atau materi dari perbuatan melawan hukum tersebut. Nanti kalau sekarang belum Pak ya? Sekarang silakan saja, kalau dari pengadilan tidak memperkenankan karena itu wewenang daripada para pihak. Kalau misalnya mau mengetahui, masyarakat mau mengetahui sendiri mengenai materi atau gugatan PHMPM itu seperti apa, boleh ditanyakan kepada para pihaknya itu. Apakah itu kepada penggugat pihak UGM ya, mohon maaf, UGM, atau kepada Kemaritim itu kalau mau memberi penjelasan silakan. Tetapi dari pengadilan saya selaku juru bicara itu sesuai acaranya masih seperti itu Pak. Kalau agenda tanggal 22 itu apa Pak sidangnya, agenda sidangnya? Sidangnya adalah kan kita memanggil para pihak dengan agenda. Apabila para pihak hadir, kita akan agendanya adalah proses mediasi selama 1 bulan. Dan apabila 1 bulan tersebut itu berhasil atau ada kurang waktunya, diberikan waktu lagi selama 15 hari. Itu menurut Perma nomor 1 tahun 2016, seperti itu dasar hukumnya. Jadi agendanya masih dalam menentukan apakah para pihak sendiri itu akan membawa mediator sendiri, dipersilahkan. Pengadilan sendiri apabila para pihak tidak membawa hakim ataupun mediasi ya, mediator yang bersertifikat itu tidak membawa sendiri, maka pengadilan pun sudah mempersilahkan. Ada beberapa hakim yang sudah bersertifikat ataupun tidak bersertifikat akan ditunjuk untuk memandu jalannya persidangan mediasi tersebut.